Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Oke, ini pesawat sederhana yang bagian 4 ya. Nah, sebelumnya kita masih ingat lah ya, pesawat sederhana ini adalah alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Dan alatnya pasti sederhana, seperti gunting, tang, gunting kuku, dan lain sebagainya. Nah, masih ingat juga bahwa pesawat sederhana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat adalah roda berporos. Nah, yang 1, kedua, dan ketiga kita udah belajar, jadi hari ini kita akan belajar tentang roda berporos. Roda berporos, dia adalah roda yang dihubungkan dengan poros, sehingga keduanya dapat berputar bersama-sama. Nah, jadi fungsinya sebagai pesawat sederhana, seperti di sepeda, dia berfungsi untuk memperbesar kecepatan. Ya, jadi ketika porosnya diputar, maka roda yang lain akan berputar lebih cepat dan menghasilkan gaya yang lebih kecil. Jadi, fungsi dari roda berporos adalah memperbesar kecepatan dan memperkecil gaya. Selain pada sepeda, roda berporos ini bisa ditemui di gir motor, di kursi roda, di gir sepeda, sepatu roda, dan roda koper. Jadi semua ini fungsinya untuk mempermudah aktivitas kita. Seperti misalnya pada koper. Ketika koper yang berat tidak ada rodanya, maka kita akan kesulitan untuk mengangkatnya. Tapi ketika ada roda, kita lebih mudah dengan menggeretnya karena ada rodanya. Jadi seperti itu. Untuk persamaannya, ketika roda berporos bentuknya seperti ini, jadi ada poros yang ukurannya kecil dan ada rodanya yang ukurannya lebih besar. Nah, roda yang kecil atau poros yang kecil, dia punya jari-jari roda yang disimbolkan dengan R kecil. Yang besar juga punya jari-jari ya tentunya, dia disimbolkan dengan R besar. Ketika ada suatu beban, maka akan ditarik atau dijalankan menggunakan suatu gaya yang disimbolkan dengan F. Maka persamaannya adalah W dikali R kecil sama dengan F dikali R besar. Oke, jangan lupa dicatat ya rumusnya ya. Nah, yang kedua, untuk keuntungan mekanis ada 2 juga seperti di pesawat sederhana yang lainnya. Keuntungan mekanis bisa dicari dengan W bagi F atau R besar dibagi dengan R kecil. Dengan keterangan W-nya adalah berat beban dengan satuan Newton, F gaya kuasa juga Newton, R besar jari-jari roda besar, dan R kecil adalah jari-jari poros atau roda kecil. Satuannya bisa cm atau meter. Sedangkan km adalah keuntungan mekanik. Nah, kalian kalau lupa apa itu keuntungan mekanik, dia adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pesawat sederhana itu tersebut berguna. Jadi semakin besar nilai km, maka gayanya semakin kecil sehingga semakin berguna alat tersebut. Oke, dicatat dulu rumusnya ya adik-adik ya. Kalau sudah dicatat, sekarang kita coba ke latihan soal. Jadi di sini ada suatu sistem roda bergandar atau berporos, diilustrasikan seperti gambar di bawah. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka massa benda yang ditarik sebesar titik-titik. Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah besar massa. Kita tulis dulu. Yang ditanya adalah massa beban. Oke, kemudian sebelum kita menjawab atau menggunakan rumus, kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Di sini kalau kita lihat ada 2 jari-jari, ada jari-jari roda yang besar dan ada jari-jari roda yang kecil atau porosnya. Ingat, simbol dari jari-jari roda yang besar adalah R besar sama dengan 10 cm, sedangkan jari-jari yang kecil disimbolkan dengan R kecil adalah 5 cm. Nah, ketika di sini ada beban, otomatis gaya yang ada pada roda yang besar adalah gaya kuasa. Jadi, simbolnya adalah F. F-nya adalah 98 Newton. Oke, untuk menjawabnya, kita langsung menggunakan persamaan utama, yaitu
W dikali dengan R kecil sama dengan F dikali dengan R besar. Tapi perhatikan lagi, yang ditanya adalah massa, sedangkan di rumus ini tidak ada kata-kata massa. Nah, massa di hubungannya itu adalah dengan gaya berat. Nah, kita tahu di pelajaran sebelumnya di gaya gravitasi atau gaya berat, persamaan dari gaya berat adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Di soal, gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Jadi, dari rumus ini, dari rumus berat, ketika untuk mencari massa, sama dengan berat dibagi dengan gravitasi. Gravitasinya sudah ada, sedangkan beratnya belum ada, maka kita bisa cari dengan persamaan roda berporos. Oke, kalau sudah tahu persamaannya, langsung aja kita masukkan. Karena W-nya nggak tahu, berarti kita tulis W, R kecilnya 5, F-nya 98, dan R besarnya adalah 10. Nah, langsung aja kita menggunakan aljabar biasa ya untuk menyelesaikannya. Jadi, W dikali 5 sama dengan 5W, sama dengan 9 kali 10, 980. Jadi, W-nya gampang ya, tinggal 980 dibagi dengan 5. Yuk, kita hitung bareng-bareng berapa nilainya. Ada yang tahu? Ya, hasilnya adalah 196 Newton. Oke, ternyata kita udah dapat nilai dari berat beban. Kalau udah tahu, kita masukkan ke persamaan mencari massa benda. Di mana kita dapatkan massa benda adalah W dibagi gravitasi, jadi 196 dibagi 9,8 hasilnya adalah 20 kg. Jadi kita udah dapat ya, massa bebannya adalah 20 kg dan berat beban 196. Jadi kalau kita lihat di sini, beban seberat 196 Newton itu bisa ditarik menggunakan gaya cuma 98 Newton saja. Jadi seperti itu. Jadi dia fungsinya emang untuk memperkecil gaya. Oke, paham? Nah, kalau kalian masih bingung, nanti bisa play video ini lagi dan jangan lupa dicatat rumusnya dan dihafalin ya sama contoh-contohnya. Kalau udah, jangan lupa kalian juga belajar di rumah mengerjakan soal-soal latihan. Oke, jadi sampai sini dulu video hari ini. Terima kasih, bye-bye.